Bisa kita mulai belajarnya? Bisa. Nah, sebelum belajar perhatikan dulu di bawah meja masing-masing ada sampah atau tidak. Bajunya dirapikan dulu. Tidak. Ada sampah? Tidak. Oh, ya lupa. Nggak ada sampahnya kan? Nah, sebelum ibu mulai kita belajar, ibu menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah yang pertama adalah memahami dan mengenal ciri-ciri makhluk hidup seperti bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan membutuhkan makanan. Kedua, mengembangkan rasa ingin tahu dan penghargaan terhadap keberagaman makhluk hidup di sekitar kita. Ketiga, menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan kesehatan badan. Keempat, mengembangkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang dan merawat lingkungan kita di sekolah maupun di rumah. Lalu yang kelima adalah menumbuhkan rasa
makhluk hidup bernapas. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup itu bernapas. Kalian manusia bernapas atau tidak? Menggunakan hidung. Yaitu alat pernapasannya apa? Paru-paru. Sedangkan nih, cara bernapas suatu makhluk hidup itu tergantung pada alat pernapasannya. Contohnya apa? Tumbuhan. Tumbuhan itu bernapas melalui lubang pernapasan yang terdapat pada permukaan daun atau bisa disebut juga dengan stomata. Apa? Stomata. Yang kedua, bisa bernapas melalui kulit batang. Ada itu tumbuhan yang bernapas dengan kulit batang, enggak dengan daun ya, melalui kulit batang. Kulit batang itu disebut apa? Lenticel. Baru apa lagi, Bu? Dengan menggunakan kulit akar. Tumbuhan itu bernapas dengan tiga. Kulit akar juga bisa ada itu tumbuhan yang bernapas dengan kulit akar. Kulit akar ada dengan daun, ada juga dengan kulit batang. Sedangkan hewan itu memiliki berbagai cara bernapas yang disesuaikan dengan lingkungan hidup dan struktur tubuhnya. Di situ. Makhluk hidup yang pertama adalah yang bernapas dengan paru-paru. Manusia bernapas tadi dengan paru-paru. Ada masuk ke sini. Lanjut, apa lagi yang bernapas dengan paru-paru? Sapi, burung, anjing, paus. Apa? Paus. Jangan salah, paus itu bernapasnya dengan paru-paru, bukan dengan insang. Salah itu. Yang kedua adalah bernapas dengan insang, baru disebut ikan. Ini apa? Berudu. Kalau di katak itu dia memiliki dua fase. Kalau katak dewasa itu bernapasnya dengan kulit. Tapi kalau katak yang belum dewasa disebut berudu itu bernapasnya dengan insang. Ingat, kata itu dua itu cara bernapasnya. Berbeda dengan kita. Kalau manusia bernapas tetap dengan paru-paru sampai besar kan? Beda itu dengan katak. Nah, bernapas dengan kulit itu apa contohnya? Cacing. Katak dewasa. Yang kedua, bernapas dengan trakea. Tahu nggak trakea itu apa? Sebelumnya ditanya. Serangga, Ibu. Trakea itu apa? Bernapas dengan trakea. Iya, betul, serangga. Trakea itu ini, contohnya ini, yang menjalar di sini. Nah, ini juga apa ini? Lalang ada ininya kan? Nah, ini lagi bernapas juga dengan trakea, ada ininya. Inilah yang disebut juga dengan trakea. Ini yang disebut juga dengan trakea. Dan yang terakhir, bernapas dengan difusi langsung. Itu apa? Ada amuba dan paranasium. Mereka ini apa itu, Ibu? Difusi langsung. Ada difusi langsung. Betul tidak? Difusi langsung itu adalah mereka menyerap oksigen langsung dari air atau cairan di sekitarnya. Apa yang kita bilang amuba dan paranasium? Seperti bakteri. Bakterinya namanya amuba dan paramecium. Itu makhluk hidup atau tidak? Makhluk hidup. Mereka tidak bernapas dengan paru-paru, kulit, indah. Lain bernapas langsung dengan air atau cairan di sekitar tempat hidup.
Betul sekali. Tidak semua makhluk hidup itu berpindah tempat, tapi semua makhluk hidup itu bergerak. Kalau tumbuhan itu bergerak kemana? 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 Ke arah sinar matahari. Perhatikan ya, bunga-bunga itu bergerak mengikuti sinar matahari. Ada sinar matahari, mereka condong ke sana, tapi tidak berpindah tempat. Ada rupanya pohon yang pindah tempat? Nggak ada kan? Misalnya kalian taruh di tempat itu bunga, pindah dia itu kota lain? Nggak kan?
ketika para pemuda Indonesia dari berbagai daerah berjanji untuk bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Semangat kemerdekaan ini mencerminkan cita-cita untuk membangun negara yang kuat dan harmonis dalam keberagaman Indonesia. Nah, inilah Sumpah Pemuda. Ayo semuanya rame-rame baca Sumpah Pemudanya. 1. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maknanya apa itu? Makna Sumpah Pemuda itu adalah untuk menumbuhkan semangat dan komitmen generasi muda seperti kalian dalam bersatu dan kesatuan untuk lepas dari penjajahan dan menumbuhkan sifat sikap patriotisme, nasionalisme, dan gotong royong serta membentuk bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan sila Pancasila kita yang keberapa? Ketiga. Nah, selanjutnya kita belajar tentang memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Sebelumnya ada Mbak Lem? Ada. Bukti? Ada. Nah, sebelum itu Ibu jelaskan materi dan nanti Ibu buat di prakteknya. Dengarkan dulu. Memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Pengertian menggambar. Sebelumnya kalian sering atau tidak menggambar? Sering kan? Sebelumnya menggambar itu apa? Untuk menggambar ini. Ada nggak tahu arti menggambar itu apa? Ada yang tahu arti menggambar? Apa itu menggambar? Yang kalian tahu aja bilang. Menggambar itu apa artinya? Kan sering menggambar kan masa nggak tahu menggambar itu apa artinya? Coba. Ada yang tahu? Apa? Menggambar itu apa? Menggambar itu kita berpikir, berhayal apa yang ingin kalian ciptakan, berhalusinasi, betul tidak? Nah, menggambar kalian memang langsung dibuat gambarnya? Enggak, kan? Dipikir
Kasih waktu 10 menit kerjakan.
kemerdekaan Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas kenapa bendera kita merah putih. Meskipun selalu kita hormati dia harusnya pas upacara dengan mata yang ngantuk. Masa sih kita nggak pernah bertanya, kenapa bendera Indonesia itu merah putih? Kenapa nggak merah hijau? Asal muasal warna merah putih bisa dikatakan datang dari zaman kerajaan Majapahit. Warna pancing mereka gunakan kala itu memiliki warna yang sangat mirip dengan bendera Indonesia. Meskipun kelihatannya juga sedikit mirip dengan bendera Amerika ya. Tapi apapun itu, warna merah putih ini kata sudah digunakan setelah muncul di simbol yang biasa digunakan anak kecil buat jajah. Menggunakan panji merah putih untuk non-rondo atau penjajah pada perang Jawa sebelum bendera merah putih yang luas digunakan. Jadi ya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu hipster dalam tulisan ini. Lalu pada abad ke-20, bendera merah putih ramai digunakan oleh para nasionalis dan kaum pemuda sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Bahkan ada satu teori yang bilang bahwa bendera merah putih kita ini asal usulnya datang dari bendera Belanda yang dirobek bawahnya. Warna biru dalam bendera Belanda dianggap sebagai simbol dari orang-orang berdarah biru yang artinya para aristokrat Belanda. Sebagai bentuk perlawanan, para pejuang kita merobek bagian biru sebagai simbol Indonesia merdeka dari jajahan Belanda. Seperti yang terjadi pada insiden Hotel Yamato pada 18 November 1945 yang kemudian menjadi cikal bakal pertempuran besar Surabaya. Tapi seriusnya, itu semua pasti sudah diajarin dan tahu arti merah putih itu berani dan suci. Tapi ternyata warna merah putih ini disebut juga berasal dari warna merah gula Jawa yang dari Indonesia merah tapi sebenarnya warna aslinya kecoklatan dan putih nasi. Yang dimana kedua bahan ini adalah bahan utama masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kemudian mungkin inilah kenapa alasan orang Indonesia sangat sekali doyan makan, karena asal warna benderanya aja gak jauh-jauh dari tema makanan. Jadi, sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Ayo, sama-sama merayakannya dengan semakin cinta sama negara kita yang indah ini ya. Nah, sudah lihat videonya? Itu video tentang apa? Asal muasal bendera merah putih. Sekarang kita tanya, di situ di dalam video tadi yang sudah ibu perlihatkan terdapat 3 poin penting asal muasal bendera. Ada yang tahu yang pertama asal muasal bendera merah putih itu berasal dari mana? Bendera merah putih itu berasal dari merah dan putih. Merah dan putih yang artinya apa? Merah berani. Satu orang angkat tangan. Apa? Merah berani. Nah, terus yang putih? Suci. Betul. Merah itu berani dan suci. Bendera merah putih itu artinya merah itu artinya berani dan putih itu artinya suci. Nah, yang kedua apa itu? Bendera merah putih itu berasal dari apa? Dari apa? Tunjuk tangan. Nah, coba. Gula merah untuk warna dan putihnya nasi. Nah, yang kedua katanya asal muasal bendera merah putih itu berasal dari makanan, yaitu gula merah dan nasi. Makanan khas Indonesia adalah nasi putih, makanya dibilang putihnya itu berasal dari nasi putih.
Yang pertama. menentukan makanan. Oke. Makhluk hidup bernafas. Oke. Makhluk hidup tubuh. Makhluk hidup bergerak dan berpindah tempat. Oke. Makhluk hidup berkembang biak. Oke. Ada 5 ciri-ciri makhluk Hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makan. Makhluk hidup bernapas. Makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup berkembang biak. Dan makhluk hidup bergerak dan berpindah tempat. Yang terakhir, makhluk hidup berkembang biak. Oke, pelajaran yang kedua. Tadi kita belajar tentang satu nusa, satu bangsa. Apa itu satu nusa, satu bangsa? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke. Satu nusa satu bangsa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan tetapi tetap bersatu sebagai satu negara. Bahwa meskipun berbeda-beda suku, agama, budaya dan bahasa, kita semua satu tanah air dan bangsa. Betul. Jadi satu nusa satu bangsa itu artinya meskipun berbeda-beda kita tetap satu, yaitu satu Indonesia, satu bangsa. Dan yang lagi ibu tahu itu kita belajar tentang menggambar 3 dimensi. Arti menggambar dulu, apa itu arti menggambar? Ada yang tahu? Oke, mari Bapak. Menggambar adalah kegiatan membuat orang Membuat apa lagi? rencana atau sketsa dengan menggunakan garis, goresan atau tanda-tanda tertentu. Oke, menggambar itu kita apa? Membuat sketsa, membuat kita menghayal, kita berpikir. Kenapa Ibu? Ya betul lah, setiap kita mengerjakan sesuatu menggambar kita berpikir terlebih dahulu kan menggambar apa, berpikir dengan apa. Nah selanjutnya, contoh karya 3 apa nih? Karya berbentuk 3 dimensi apa? Contohnya, ada yang tahu? Apa? Oke,